jumpa lagi teman dengan kita di channel Mama Linda Cantik. Yeay. Nah, kali ini teman kita akan tutorial ya permainan catur. Kali ini tentang topiknya itu tentang bagaimana cara langkah kuda dalam permainan catur ya, dan bagaimana cara kuda untuk memakan biji lawan. Nah, ini ya teman ya, seperti yang ada di papan catur ini sudah ada 4 kuda, 2 kuda putih dan 2 kuda hitam. Nah, untuk kuda putih itu kalau posisi awal itu ditaruh di sini ya teman. Nah, di sini. Kalau yang hitam di sini. Nah, petak B dan G ya, petak B dan G. Cuman bedanya ini di posisi B1 ini B8, ini G1, ini G8 ya. Nah, untuk cara jalannya kuda ini teman ya, kita coba ini kuda putih. Nah, di sini ya, di center, di tengah-tengah papan catur, kuda itu jalannya adalah membentuk huruf L ya, L gini ya, huruf L, abjad L. Nah, seperti diketahui huruf L itu berarti ini begini teman ya, 2 petak, 1 2 gini, terus 1 petak ke sini atau 1 petak ke sini. Nah, gitu ya teman ya untuk jalannya kuda. Pertama lurus dulu 2 petak, terserah, tapi tetap harus vertikal atau horizontal ya, tidak boleh 2 petak miring gini, nggak boleh, diagonal gini nggak boleh. Kuda nggak bisa jalan miring ya, hanya bisa jalan huruf L. Nah, jadi begini teman ya, gini, terus boleh ke sini atau ke sini. Nah, gitu untuk gampangnya teman ya. Kalau baru mulai belajar langkah kuda mungkin masih bingung kalau langkah kuda itu. Nah, di sini bisa, di sini bisa ya, terus di sini bisa, di sini bisa, di sini, di sini, dan di sini. Nah, untuk supaya teman-teman nggak bingung, nah kita taruh ini pion-pion ya, hitam ya, ini langkah-langkah kuda di sini teman ya. Nah, yang ada pion hitamnya ini dimana kuda bisa melangkah. Nah, ini teman ya, jadi kuda ini bisa ke sini, ke sini, ke sini ya, ke sini ya teman ya. Ini langkah-langkah kuda ditunjukkan oleh pion hitam. Nah, untuk cara makan kuda ya itu gini, apa yang kuda melangkah kemana itu yang dimakan oleh kuda. Jadi misalkan kuda ke sini, hap, makan, maka ini keluar dari papan catur yang dimakan ya. Misalkan kuda jalan ke sini, hap, nah ini juga keluar dari papan catur yang dimakan. Begitu teman. Nah, kuda ini istimewanya itu dia bisa melompati teman ataupun lawan. Nah, jadi misalkan begini ya, posisi gini. Kalau di posisi awal misalkan begini ya, posisi awal. Nah, begini. Kita permisalan yang putih. Nah, kalau posisi awal kan seperti ini ya teman ya. Nah, kalau posisi awal begini, tidak ada satu perwira pun yang bisa melompat kecuali kuda. Nah, jadi misalkan ke benteng,
ini mau keluar begini, nah itu nggak bisa lompat gini ya kan, harus ini maju dulu, nanti musuhnya jalan, baru bentengnya bisa keluar ke sini. Begitu juga kalau gajah nggak bisa langsung lompat ke sini, nggak bisa, ada ini ya, nah ke sini nggak bisa. Jadi kalau mau gajah keluar ini kan harus dibuka dulu, nanti musuhnya jalan, barusan gajahnya bisa keluar ke sini, kemana ya. Kalau mau gajahnya keluar ke sini, ini yang dibuka, gajahnya yang keluar ke sini. Nah, tapi untuk kuda, nah itu tidak perlu menjalankan pion. Nah, jadi bisa langsung lompat ya. Masih ingat gimana caranya kuda melompat? Nah, ini 1, 2, terus boleh ke kiri atau ke kanan. Nah, seperti itu teman. Jadi boleh ke sini atau ke sini. Langsung lompat ya teman ya. Istimewa. Jadi misalkan ini sudah terbuka gini, nah kuda pun bisa ke sini. Nah, jadi langkah-langkah kuda ini yang paling sulit ditebak teman, karena dia bisa melompat-lompat. Nah ya, melompati teman, melompati lawan. Nah itu yang membuat kuda ini langkahnya susah ditebak. Nah seperti itu teman ya. Dan kuda ini kalau ada teman sendiri, nah itu tidak boleh ditempati. Jadi misalkan kuda mau ke sini, ya ini nggak bisa karena ada teman sendiri ya. Itu jadi misalkan lompat, misalkan kuda ini posisi pion di sini, gini nggak bisa, soalnya teman sendiri. Oke, jadi seperti biji catur yang lainnya, jalannya kalau ada teman sendiri tidak boleh melangkah ke situ. Tapi kalau misalkan ini ya sudah selesai penjelasan yang melompati teman. Tapi kalau misalkan kuda yang jalannya itu mau jalan tapi ada musuhnya, ada lawannya di petaknya itu, nah itu dimakan. Begini. Nah, jelas teman? Seperti itu ya teman ya. Gini. Nah, keliru, maaf. Nah, di sini oke. Ada yang membetulkan. Ini di sini. Ini di sini. Nah, ini di sini. Nah. Ini yang seperti yang tadi, ini langkah-langkah kuda. Jadi kuda kalau ini posisinya musuh semua, maka ini bisa dimakan. Makan ini juga bisa ya. Kuda melangkah kemana? Misal di situ ada pemain lawan, nah itu bisa dimakan. Seperti itu ya teman ya. Kuda biasanya kuat dalam permainan awal. Nah, kalau banyak pion-pionnya, masih banyak prajurit-prajurit, nah kuda kuat di situ, soalnya bisa melompat-melompat ke sini. Nah, jadi tidak terhalang oleh prajurit teman atau prajurit musuh, karena bisa lompat-lompat begini ya teman ya. Nah, apalagi kalau misalkan ada 2 kuda, nah itu lebih susah untuk diprediksi langkah-langkah kuda itu. Seperti itu ya teman ya. Jadi misalkan kuda ini bisa langsung ngancam beberapa ya, sekaligus beberapa petak. Jadi misalkan ya kuda dari sini, nah ini misalkan ya kudanya dari sini, terus kudanya melangkah ke sini. Nah ini sudah berapa banyak ini yang diancam oleh kuda. Nah jadi kuda ini kuat ya teman ya, karena langkahnya yang istimewa, susah ditebak. Seperti itu. Sini 2 kuda ya.
Nah, ini teman, 2 kuda dan 2 kuda. Oke teman, sekian dulu ya penjelasan kita kali ini tentang bagaimana melangkahkan kuda di permainan catur dan bagaimana cara kuda untuk memakan biji lawan ya di permainan catur. Jumpa lagi teman dengan kita di tutorial berikutnya, tetap di channel Mama Linda cantik. Bye bye.